Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 148 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan rekan-rekannya menemukan seekor harimau langit beku, binatang sihir peringkat 6 yang kekuatannya setara dengan Dodi bintang 6. Saat hendak melawannya demi memperoleh inti dan darah iblisnya, makhluk itu tiba-tiba terbangun dan menunjukkan kekuatan dahsyatnya. Namun, sebelum pertempuran benar-benar berakhir, muncul cahaya misterius yang memancarkan aura jahat, menyerang dan akhirnya membunuh harimau langit beku hanya dengan sekali serangan. Kejadian itu membuat Xiaoyan dan yang lain menyadari bahwa kekuatan tersebut bukan berasal dari dunia mereka. Dari penjelasan Long Yi, cahaya hitam itu adalah aura kejahatan yang mampu menguasai jiwa makhluk hidup. Kemungkinan besar terkait dengan ras iblis luar dunia yang legendaris. Saat Xiaoyan berusaha mengambil inti sihir dari tubuh sang harimau, simbol pemakan jiwa di tangannya bereaksi keras, menyedot kabut hitam jahat dan keluar dari luka makhluk itu. Suasana lembah diselimuti ketegangan yang sunyi. Aroma darah dan hawa dingin bercampur menjadi satu, menggantung di udara yang membeku. Di hadapan Xiaoyan, tubuh harimau langit beku telah terbelah menjadi dua bagian. Dari luka yang menganga, kabut hitam pekat perlahan merembes keluar, menebar aura jahat yang asing dan berbahaya. Telapak tangan Xiaoyan menggenggam kuat, menahan getaran liar dari simbol pemakan jiwa yang berada di dalamnya. Simbol itu berdenyut seolah hidup, memancarkan nafsu rakus untuk menelan kekuatan gelap di hadapannya. Xiaoyan berusaha menekannya, namun hawa jahat itu semakin kuat, seakan menggoda simbol tersebut untuk bereaksi. Long Yi, yang bersemayam di dalam penguasa Suan, memberi saran agar dia membiarkan simbol itu menyerap energi tersebut. Simbol pemakan jiwa memang diciptakan untuk menelan kekuatan iblis dan seharusnya mampu mengatasinya. Mendengar hal itu, Xiaoyan mengambil keputusan. Dia melepaskan kendalinya, membiarkan simbol pemakan jiwa bereaksi. Seketika, cahaya hitam pekat keluar dari telapak tangannya, membentuk simbol kuno yang berputar dan berdenyut seperti makhluk hidup. Aura jahatnya menyelimuti udara, kemudian melesat menuju dahi harimau langit beku. Di tempat itu, tepat di samping inti iblis binatang tersebut, bergumpal kabut hitam yang bergetar hebat, memancarkan rasa takut dan kemarahan. Namun sebelum sempat melarikan diri, api surgawi Xiaoyan menyala, menelan seluruh kepala makhluk buas itu. Di balik kobaran api, simbol pemakan jiwa mulai bekerja, menelan kabut jahat itu hingga lenyap tanpa sisa. Suara mendesis terdengar nyaring. Dalam waktu singkat, seluruh energi kegelapan di tubuh harimau langit beku terserap habis. Setelah itu, simbol pemakan jiwa perlahan kembali ke telapak tangan Xiaoyan, berdenyut pelan seolah kenyang. Namun sebelum Xiaoyan sempat bernafas lega, hawa dingin yang tajam tiba-tiba menjalar dari tangan ke seluruh tubuhnya. Energi jahat yang telah diserap tadi mencoba merasuki pikirannya. Xiaoyan segera memusatkan kesadarannya, menyalakan api spiritual di dalam tubuhnya untuk melindungi jiwanya dari pengaruh gelap itu. Simbol pemakan jiwa kembali berputar, membentuk pusaran yang menyedot sisa energi jahat keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, semuanya tersedot masuk ke dalam simbol itu, menghilang tanpa bekas. Namun pengalaman itu meninggalkan kesan aneh. Xiaoyan dapat merasakan emosi asing di dalam simbol tersebut, rasa kematian, putus asa, dan kebencian yang membekas dalam. Dia menyadari bahwa benda itu menyimpan rahasia besar yang belum dia pahami. Untuk saat ini, dia hanya bisa menyimpannya, menunggu waktu yang tepat untuk meneliti lebih dalam. Setelah memastikan tubuhnya stabil, Xiaoyan mengambil pisau gio kecil dan memotong bagian dahi harimau langit beku. Dari dalam luka itu, keluar cahaya biru pucat yang membentuk kristal berbentuk belah ketupat. Kristal itu adalah inti sihir tingkat 6, dingin dan bening, dengan aliran energi es murni yang memancar dari dalamnya. Namun pandangannya segera tertarik pada sebuah titik hitam kecil di dalam kristal tersebut. Setelah meneliti dengan hati-hati, Xiaoyan menyadari bahwa inti itu juga telah terkontaminasi energi jahat. Hal itu menjelaskan mengapa harimau langit beku sempat menunjukkan kekuatan yang tidak wajar. Xiaoyan berusaha meminta simbol pemakan jiwa untuk membersihkannya kembali, tetapi simbol itu menolak. Long Yi menjelaskan bahwa simbol tersebut baru saja menelan energi besar dan mulai mengenalinya sebagai tuan. Untuk benar-benar mengendalikannya, Xiaoyan harus menaklukkannya terlebih dahulu melalui pemahaman mendalam. Dengan nada kesal, Xiaoyan hanya bisa menerima kenyataan itu. Dia menyimpan inti iblis tersebut dengan hati-hati, kemudian memeriksa darah es milik harimau langit beku. Setelah mengumpulkan semua bahan berharga,
Xiaoyan menyadari bahwa seluruh material yang dibutuhkan untuk menelan api suci akhirnya telah lengkap. Sementara itu, jauh di puncak pegunungan gurun, sebuah ruang dimensi terbuka. Di dalamnya berdiri altar raksasa yang mengambang di udara, dengan singgasana megah di puncaknya. Di hadapan singgasana itu, tampak bayangan tangan raksasa yang menekan langit dan bumi, menggetarkan seluruh ruang di sekitarnya. Jika Xiaoyan melihatnya, dia akan segera mengenali sosok itu sebagai tangan langit yang terukir di dinding kuno yang pernah dia temui. Kini, ukiran itu telah menjadi kenyataan. Tangan raksasa itu perlahan menurunkan diri dari langit. Sementara di bawahnya berdiri sosok berjubah ungu keemasan yang mengangkat tangan, menyambut kekuatan besar itu dengan tenang. Namun di tengah kesunyian dimensi itu, terdengar suara lembut seorang wanita. Mengapa aura harimau langit beku di lapisan pertama pegunungan gurun tiba-tiba lenyap? Nada suaranya dingin namun indah, mengandung ketidaksenangan yang sulit disembunyikan. Suasana sunyi menyelimuti lembah yang porak-poranda. Ketika Xiaoyan melangkah mendekat, Mu Ying segera menatapnya dengan sorot mata penuh harap. Ia tampak lega melihat sosok itu kembali dengan selamat. Apakah berhasil? Tanyanya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia tidak menyinggung soal inti iblis dan darah es yang telah tercemar, seolah tidak ingin menambah kecemasan mereka. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Dia baru saja terfokus penuh pada perubahan aneh dari simbol pemakan jiwa dan tidak sempat memperhatikan pertempuran di sekitar. Bagaimana keadaannya di sini? Tanya Xiaoyan. Mu Ying menggeleng perlahan. Ekspresinya berubah muram. Keadaannya sangat buruk. Berkas cahaya hitam itu amat mengerikan. Bahkan Mu Feng yang menggunakan kekuatan luar biasa pun belum mampu memusnahkannya. Dia seolah tidak dapat mati, seakan abadi. Mendengar itu, mata Xiaoyan seketika menajam, menatap ke depan dengan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Namun belum sempat dia menanggapi lebih jauh, dari telapak tangannya, simbol pemakan jiwa kembali bergetar hebat, memancarkan aura rakus yang menggema dalam kesadarannya. Seketika itu juga, sebuah pemikiran melintas di benaknya. Mu Feng, Ludi, biarkan aku mendekatinya. Aku punya cara untuk mengatasinya, ucap Xiaoyan. Kedua orang itu saling memandang, lalu segera mengangguk tanpa ragu. Mereka telah lama bertempur melawan berkas hitam itu, namun sama sekali tidak melihat tanda-tanda kelemahan. Cahaya hitam tersebut seolah benar-benar abadi seperti yang dikatakan Mu Ying. Jika terus tertahan olehnya, mereka akan binasa di pegunungan gersang ini. Dalam sekejap, suara pekikan pertempuran kembali menggema. Pedang pemisah langit, serangan 1000 ular. Mu Feng mengayunkan pedang kayunya. Dari bila itu meledak kekuatan doki yang luar biasa, membentuk kilatan panjang bagai jurang cahaya yang menebas udara. Sementara Ludi melesat di sampingnya, aura beracun di tubuhnya berubah menjadi hijau zamrud yang menyala. Ribuan ular energi muncul bersamaan, menebarkan kabut beracun dan menggempur berkas hitam itu tanpa ampun. Ledakan keras mengguncang tanah, memecah kesunyian. Debu dan cahaya bercampur dalam pusaran kekacauan yang menyilaukan mata. Di tengah hiruk pikuk itu, Mu Ying menatap Xiaoyan dengan khawatir. Xiaoyan, apakah kau benar-benar memiliki cara? Ucapnya perlahan. Dia tahu, Xiaoyan tidak membiarkan Xiaoyu turun tangan bukan hanya untuk menyembunyikan kekuatan, tetapi juga demi melindunginya. Ledakan berikutnya mengguncang langit. Di balik kobaran energi itu, hawa jahat kembali menyelimuti ruang, seolah hendak melawan serangan mereka. Ketika perhatian semua orang tertuju pada benturan itu, ruang di bawah kaki Xiaoyan tiba-tiba bergetar halus. Dalam sekejap tubuhnya menghilang dari tempat semula. Teknik tersebut merupakan ilmu rahasia yang pernah diajarkan oleh sosok misterius di hutan mayat. Sebuah teknik dao yang memungkinkan pemiliknya melintasi ruang dalam jarak pendek. Kini, dengan kekuatan yang telah meningkat jauh, Xiaoyan dapat menggunakannya tanpa perlu membentuk segel tangan. Ruang di sekitar berkas cahaya hitam tiba-tiba beriak seperti air. Dari sana, sebuah tangan muncul. Tangan Xiaoyan. Di telapak tangan itu berdenyut simbol pemakan jiwa, memancarkan cahaya gelap keunguan yang berputar seperti pusaran neraka. Dalam sekejap, simbol itu meledakkan kekuatan menghisap yang luar biasa kuat. Berkas cahaya hitam yang bahkan Mu Feng dan Ludi tidak mampu hancurkan, lenyap dalam sekejap, terserap seluruhnya ke dalam simbol itu. Xiaoyan menatap lambang itu sejenak, kemudian kembali mengaktifkan teleportasi ruang. Di mana Xiaoyan? Seru Mu Feng menatap ke arah kehancuran yang masih berasap. Mereka yakin serangan sebelumnya belum cukup untuk memusnahkan musuh. Suara tenang segera terdengar di balik debu tebal. Tidak apa-apa, sudah kuatasi. Ketiganya menatap sosok yang muncul dari balik kabut dengan ekspresi terkejut. Sudah diatasi? Mu Feng terbelalak dengan tak percaya. Dia memahami betapa kuatnya energi jahat itu, lebih menakutkan daripada kabut arwah manapun yang pernah ditemuinya.
Namun kini, seolah semuanya lenyap begitu saja. Syukurlah telah berakhir, ucap Ludi dengan nada lega. Kegembiraan tergambar di wajahnya. Xiaoyan menatap mereka sekilas, lalu mengeluarkan beberapa pil dari cincin penyimpanan di tangannya. Kita istirahat sebentar, pulihkan doki kalian. Tanpa banyak bicara, mereka segera mengambil pil itu dan menelannya. Gelombang energi lembut segera mengalir dalam tubuh mereka, memulihkan kekuatan yang terkuras selama pertempuran sengit. Dari balik debu yang mulai mereda, Xiaoyi muncul perlahan. Tidak apa-apa kan? Tanyanya dengan lembut. Tidak masalah, jawab Xiaoyan. Dia tidak terkejut melihat Xiaoyi mengetahui tentang simbol pemakan jiwa. Keduanya memiliki keterkaitan mendalam karena ikatan api surgawi di dalam tubuh mereka. Suasana menjadi hening, angin membawa aroma darah dan debu, menyingkap pemandangan hutan yang kini telah rata dengan tanah. Di tengah hamparan tandus itu, terbentang sebuah jalan kecil yang berkelok-kelok, menuju ke arah yang tak diketahui. Xiaoyan menatapnya dalam diam. Dia mencoba mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk mengintai jalur tersebut. Namun seketika menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dia tidak dapat terbang. Kekuatan ruang di sekitar gunung ini terikat oleh suatu penghalang misterius. Bahkan kabut putih yang melingkupi pegunungan ini mampu menahan kekuatan jiwa dan mentalnya. Sesuatu yang nyaris mustahil. Hal itu membuatnya terdiam. Dia tidak pernah membayangkan ada kabut yang mampu memutus penginderaan spiritualnya. Apa sebenarnya tempat ini? Gumamnya sambil menatap jalur yang berkelok itu. Namun sebelum pikirannya berkembang lebih jauh, simbol pemakan jiwa di telapak tangannya bergetar lembut, mengirimkan gelombang pesan langsung ke dalam pikirannya. Jalan gersang 5 lapisan. Xiaoyan tertegun. Dia segera memahami maksudnya. Menurut informasi yang diberikan oleh simbol itu, wilayah pegunungan tandus ini berdiri atas 5 lapisan dunia. Makhluk yang mereka hadapi sebelumnya, harimau langit beku, ternyata hanya penjaga lapisan pertama. Jika tidak kebetulan mereka tersesat langsung ke area ini melalui teleportasi acak, mungkin akan dibutuhkan kekuatan luar biasa untuk menembus setiap lapisan satu persatu. Simbol ini benar-benar aneh, gumam Xiaoyan. Dari dalam senjatanya, suara Long Yi terdengar. Simbol pemakan jiwa adalah benda paling jahat di antara Yin dan Yang. Kekuatan yang dikandungnya sebanding dengan api suci. Mungkin ini adalah balasan karena kau telah membantunya menyerap energi iblis sebelumnya. Xiaoyan mengangguk perlahan. Benar juga, jawabnya singkat. Dia menyadari kekuatan yang tersimpan dalam simbol itu masih terlalu besar untuk dia kendalikan sepenuhnya. Menatap jalan kecil yang meliuk di hadapan, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, mari kita lanjutkan. Dengan langkah mantap, Xiaoyan mulai berjalan menapaki jalan gersang 5 lapisan itu, meninggalkan sisa kehancuran di belakang mereka yang diselimuti kabut misterius. Kabut putih pekat menggulung di udara, menutupi jalan sempit yang berkelok di hadapan mereka. Di tengah kesunyian yang menegangkan itu, langkah Xiaoyan tampak dan mantap. Wu Feng yang berjalan di belakangnya menatap punggung pemuda itu dengan penuh keraguan. Dia merasakan sesuatu yang aneh dari jalur di depan mereka, seolah dipenuhi oleh kekuatan yang sulit dijelaskan. Xiaoyan, tunggu dulu, jalan ini tampak aneh. Kita sebaiknya, seru Wu Feng dengan nada waspada. Namun Xiaoyan tidak berhenti. Dia menatap kabut pekat yang menggantung di atas mereka, lalu mengatakan, tidak perlu, aku dapat merasakan bahwa jalan ini adalah yang benar. Mo Yingying dan Xiaoyi juga pasti merasakannya. Di puncak pegunungan gurun ini, seolah ada sesuatu yang memanggil kita. Kedua orang itu mengangguk pelan, seolah membenarkan firasat yang sama. Mu Feng hanya dapat menarik nafas dalam dan menggeleng ringan. Kalau begitu, lanjutkan. Namun, saat dia kembali melangkah mengikuti Xiaoyan, hatinya digelitik oleh firasat ganjil. Ada sesuatu yang berubah pada tubuh Xiaoyan. Samar, namun jelas terasa, seolah ada aura iblis yang bersemayam di dalam dirinya. Dia menekankan perasaan itu, berusaha meyakinkan diri. Di sisi lain, Ludi memiringkan kepala. Rambut hijaunya berayun pelan seperti ular-ular halus yang menari di udara. Xiaoyan, mengapa kau begitu yakin jalan ini benar? Bagaimana jika ini justru jalan buntu? Xiaoyan menatapnya, lalu mengangkat tangannya perlahan. Karena aku memiliki ini. Segera setelah kata-kata itu diucapkan, api berwarna unik menyala di telapak tangannya. Cahaya dari api surgawi bergetar lembut, menyalakan suasana sekitar. Ludi menatap dengan bingung. Api? Xiaoyan menoleh pada dua rekannya. Mo Yingying, Xiaoyi, tanpa perlu banyak penjelasan, keduanya langsung mengerti. Dalam sekejap, dua nyala api lain menyala di udara, bergabung dengan milik Xiaoyan hingga 3 cahaya api melayang di hadapan mereka. Lepaskan, tinggalkan pada mereka untuk menuntun jalan.
ucap Xiaoyan. 3 orang itu serempak memutuskan kendali terhadap api mereka, membiarkannya melayang bebas di udara. Seketika, ketiga bola api itu melesat cepat menuju ke berbagai jalan kecil di depan mereka. Kecepatannya begitu tinggi hingga menimbulkan riak energi di udara. Kejar! Seru Xiaoyan. Tanpa ragu, kelima orang itu melompat mengikuti arah api yang memimpin mereka. Di tengah langkah yang cepat itu, Mu Yingying menatap pemandangan luas di sekitarnya. Dari atas jalan setapak yang melingkar, dia melihat hutan lebat membentang sejauh mata memandang. Jadi ini adalah pegunungan gurun, begitu luas dan megah. Gumamnya perlahan. Mu Feng yang berlari di sisi lain mengamati jalur yang dilalui api tersebut. Api ini sepertinya sedang menuntun kita ke arah puncak gunung, ucapnya. Baru setelah mereka meninggalkan tempat jatuhnya harimau langit beku, barulah Mu Feng benar-benar menyadari betapa besarnya wilayah ini. Area yang tampak di depan matanya saja sudah meliputi ribuan kilometer, cukup untuk menyaingi sebuah kekaisaran besar. Namun langkah mereka tiba-tiba terhenti. Di depan, berdiri pegunungan raksasa yang menjulang tinggi menembus kabut. Gunung itu seolah membelah langit. Seluruh tubuhnya tertutup kabut putih yang padat, bahkan kekuatan jiwa sekalipun tidak mampu menembusnya. Jadi, ini yang disebut pegunungan gurun yang sebenarnya. Xiaoyan menatap kagum. Tampaknya semua yang kita lewati sebelumnya hanyalah kaki gunung ini. Mu Yingying menatap lurus ke depan dan berkata, "Aku percaya padamu, Xiaoyan. Mari kita lanjutkan." Xiaoyan menatap gunung itu dengan wajah serius. Pegunungan ini terisolasi dari dunia luar. Artinya, di dalamnya ada semacam penghalang misterius. Setelah kita masuk, kita tidak akan bisa keluar, kecuali berhasil mencapai puncaknya. Ucapan itu membuat keempat rekannya terdiam. Namun tak lama kemudian, mereka saling memandang dan mengangguk. Kalau begitu, mari kita masuk. Xiaoyan menatap puncak gunung yang diselimuti kabut putih, lalu tersenyum tipis. Aku ingin tahu, rahasia apa yang tersembunyi di dalam pegunungan gurun ini. Dalam sekejap, tubuhnya menembus kabut putih diikuti 4 rekannya. Ketika mereka melintasi lapisan kabut, suasana berubah drastis. Udara di dalam pegunungan itu terasa berat dan menekan. Kekuatan tak terlihat menindas tubuh mereka, seolah ada makhluk raksasa yang sedang memperhatikan. Tiba-tiba, terdengar jeritan pelan. Mereka menoleh, mendapati Mu Feng terjatuh dengan tubuh penuh luka halus dan kabut putih yang melingkupi badannya. Ludi segera menghampiri dan membantunya berdiri. "Kau tidak apa-apa." Mu Feng tersenyum getir. "Aku baik-baik saja. Aku hanya ingin memastikan apakah pegunungan ini benar seaneh yang dikatakan Xiaoyan." Ia tertawa kecil, mencoba menutupi rasa sakitnya. Dalam hatinya, rasa hormat terhadap Xiaoyan semakin dalam. Tiba-tiba Mu Yingying berseru pelan, "Lihat, itu apa?" Tidak jauh dari mereka, berdiri sebuah batu besar berwarna kelabu. Xiaoyan menatap ke arah yang sama dan mengangguk. "Mari kita lihat." Mereka berjalan mendekat dan menemukan sebuah batu besar yang menjulang tinggi. Di belakangnya terdapat 5 lubang gua yang gelap dan dalam, seolah menelan segala cahaya. Tulisan kuno terukir jelas di permukaan batu itu. Tempat ini adalah pegunungan gurun, 5 jalan tandus, masing-masing memiliki nasib sendiri. Xiaoyan membacanya, namun ketika ia mengulanginya sekali lagi, rasa tidak nyaman tiba-tiba muncul di hatinya. Ia segera menyadari sesuatu dan berteriak keras. Semua orang mundur. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang luar biasa meledak dari tubuhnya, menyelimuti keempat rekannya. Namun peringatannya datang terlambat. Batu besar itu bergetar dan 5 arus kabut putih muncul dari permukaannya. Kabut putih itu membawa kekuatan misterius yang tak terukur, langsung memisahkan kelima orang itu. Biarkan takdir menentukan nasib masing-masing. Terdengar suara tua yang bergema di udara. Dalam sekejap, 5 kabut putih itu melekat pada tubuh Xiaoyan dan keempat rekannya. Seketika, rasa lemah menyebar ke seluruh tubuh Mu Feng. Ini, apa yang terjadi? Belum sempat mereka bereaksi, tubuh Mu Feng terdorong kuat ke arah salah satu lorong di belakang batu itu. Hal yang sama terjadi pada Ludi, Mu Yingying, dan Xiao Yi. Masing-masing tersedot ke lorong yang berbeda. Di tengah pusaran kabut itu, hanya tersisa Xiaoyan yang terseret ke lorong di bagian tengah. Tubuhnya yang perlahan tenggelam oleh kabut putih yang mengintarinya, membawanya menuju sebuah tempat yang sama sekali asing. Melepaskan tubuh Xiaoyan dan menurunkannya ke tanah. Karena sebelumnya seluruh pandangannya terhalang oleh kabut tersebut, dia tidak dapat melihat apapun. Namun kini setelah kabut itu menghilang, kesadarannya pun berangsur pulih. Dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Di mana ini sebenarnya? Gumam Xiaoyan. Kekuatan jiwanya yang luas segera menyebar.
berusaha memahami tempat misterius itu. Pemandangan yang tampak di hadapannya membuatnya tertegun. Ia ternyata berada di tengah sebuah danau luas, di atas sebuah pavilion persegi yang tampak indah dan tenang. Namun, tak lama kemudian, rasa heran muncul di wajahnya. Tidak benar, kekuatan isolasi dari kabut putih ini terlalu kuat. Kekuatan jiwaku hanya mampu merasakan sekitar puluhan meter di sekeliling. Pikirnya sembari menggeleng pelan. Biasanya kekuatan jiwanya mampu menembus ruang dan ilusi, tetapi kini menjadi begitu terbatas. Hal itu membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Dia kembali menatap sekeliling dan menyadari sesuatu yang lebih aneh lagi. Tidak ada jalan keluar, ucapnya. Pavilion itu berdiri di tengah danau tanpa jembatan, tanpa jalur apapun untuk berpijak. Menyadari keanehan tersebut, Xiaoyan segera melompat. Tubuhnya melesat ke udara, mencoba menembus batas ruang di atas pavilion. Namun belum sempat dia terbang tinggi, tekanan luar biasa tiba-tiba menghantam seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan misterius yang melarang penerbangan muncul, dan tubuh Xiaoyan terhempas jatuh seperti ditarik oleh beban raksasa. Beruntung, dengan kelincahan luar biasa, ujung kakinya sempat menyentuh permukaan air, memanfaatkan pantulannya untuk melompat kembali ke pavilion. Begitu kakinya menapak di lantai pavilion, tekanan tak kasat mata itu langsung menghilang. Dia menarik nafas dalam-dalam. Tempat ini memiliki kekuatan larangan terbang, gumamnya dengan nada serius. Jika hanya tekanan berat, dia masih dapat mengatasinya. Namun di bawah tekanan tersebut tersembunyi formasi larangan yang sangat kuat, membuatnya tidak berdaya keluar dari area ini. Xiaoyan kemudian mengerutkan kening, lalu memanggil seseorang dari dalam senjatanya. Senior Longyi, suara berat yang disertai nada pasrah segera terdengar. Sudah kuduga, kau akan memanggilku lagi. Sesosok jiwa tua perlahan muncul dari dalam penguasa Suan. Sosok Longyi kini tampak jauh lebih nyata dibandingkan sebelumnya. Tubuh jiwanya sudah tidak lagi rapuh, tampak seperti manusia tua yang penuh wibawa. Jelas, keberadaannya dalam penguasa Suan serta penghangatan oleh api surgawi Xiaoyan telah membuat kekuatannya pulih cukup banyak. Dia memandang sekeliling dengan tatapan tajam. Tempat ini memiliki formasi penghalang yang sangat kuat. Bahkan aku sendiri pun mungkin tidak dapat menembusnya, ucapnya perlahan. Xiaoyan mengangguk ringan. Senior Long, sebenarnya tempat apa ini? Tadi aku mencoba terbang keluar dari pavilion, namun kekuatan larangan langsung muncul dan hampir membuatku jatuh ke danau. Long Yi menatap air di bawah dengan mata menyipi. Tempat ini tidak sederhana. Hati-hatilah, aku menduga bahkan seorang di tingkat dosian pun akan sulit mendapatkan keuntungan di sini. Seketika, api berwarna keemasan muncul dari tubuh Long Yi, lalu dengan perlahan meluncur ke arah luar pavilion. Suara mendesis lembut terdengar ketika api itu menyentuh permukaan air. Riak kecil terbentuk di danau yang sebelumnya sangat tenang. Terlihat begitu indah namun juga menakutkan dalam keheningannya. Xiaoyan terkejut. Bagaimana mungkin? Api itu padam begitu saja, seolah tertelan oleh air tanpa meninggalkan jejak. Kekuatan doki yang digunakan Long Yi ternyata juga terbatasi di tempat ini. Kini bukan hanya kekuatan jiwanya yang terisolasi, tetapi juga kekuatan mental dan dokinya. Di tempat seperti ini, bahkan kekuatan luar biasa pun serasa tak berguna. Xiaoyan mengerutkan dahi, mencoba berpikir cepat. Kenapa pavilion ini berdiri di tengah danau tanpa alasan? Aku sudah menggunakan kekuatan jiwa dan mentalku, tetapi tetap tidak dapat mendeteksi batas wilayah ini. Long Yi menatapnya dan mengangguk pelan. Mungkin tempat ini adalah tanah berkah tersembunyi, semacam lokasi peristirahatan yang ditinggalkan oleh seorang kuat dahulu kala. Xiaoyan menatapnya dengan keheranan. Tanah berkah? Long Yi menghela nafas panjang sebelum melanjutkan. Tidak heran jika kau belum mendengarnya. Di dunia yang luas ini, ada banyak keajaiban. Dahulu, para ahli puncak sering memilih tempat indah dan sunyi seperti ini untuk menutup diri dari dunia. Setelah mereka meninggal, kekayaan dan ilmu yang mereka tinggalkan menjadi warisan bagi yang mampu menemukannya. Xiaoyan sedikit tertegun. Jadi maksud Senior Long, tempat ini adalah lokasi seseorang yang telah mencapai puncak dan meninggal di sini. Long Yi menatap danau yang tenang dan mengangguk pelan. Benar, dan orang itu pastilah bukan tokoh biasa. Jika dugaanku tepat, kekuatannya tidak jauh di bawah tingkat dosian. Dia kemudian menunjuk ke arah danau. Lihatlah danau itu, tampak tenang di permukaan, namun menyembunyikan bahaya di dalamnya. Terlalu tenang, bahkan udara di sini seperti berhenti bergerak. Ini bukan ketenangan alami, melainkan ketenangan yang dibuat oleh kekuatan besar. Xiaoyan menatap ke bawah pavilion. Air di danau itu tampak jernih namun dalam tanpa dasar. Gelap pekat di bawah permukaannya. Dia tidak dapat menebak apa yang tersembunyi di kedalaman tersebut. Benar-benar tempat yang aneh. Gumamnya perlahan. Dia menegakkan tubuh, memandang ke sekeliling dengan kewaspadaan tinggi.
Di batu besar yang berada di luar tadi, tertulis bahwa pegunungan gurun memiliki 5 lapisan jalan. Entah lapisan keberapa tempat ini sebenarnya. Longyi tiba-tiba membuka mata dan berkata pelan, ini adalah lapisan kelima. Xiaoyan menatapnya dengan terkejut. Tidak mungkin. Ia mengingat perjalanan sebelumnya. Lapisan pertama yang dipenuhi kekuatan jahat yang mencemari inti iblis dan darah es. Sejak saat itu, api di tubuhnya terus bergetar, seolah tertarik oleh sesuatu di puncak gunung. Namun kini perasaan itu benar-benar lenyap. Longyi tersenyum tipis. Percayalah, ini memang lapisan kelima. Namun, jarak dari sini ke puncak pegunungan gurun masih cukup jauh. Sebelum itu, kau harus melewati ujian tempat ini terlebih dahulu. Xiaoyan menatap ke arah air yang tampak tenang, namun kini terasa lebih berbahaya dari apapun. Dia menyadari tempat ini bukan sekedar ruang, melainkan ujian bagi mereka yang berani menapaki puncak kekuatan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.